Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Lutfi dari kelompok 13 Sisdik kelas A. Kali ini saya mau mempresentasikan rangkaian-rangkaian tugas besar saya yang berjudul Kontrol Pengawetan Buah Durian Pasca Panen. Yang pertama itu ada sistem pengatur kelembapan kelembapan dan gas dalam ruangan pengawetan. Untuk cara kerjanya sendiri, ketika sensor gas MQ2 ini mendeteksi adanya gas, maka sensor ini akan tes pinnya berlogika 1. Nah, ketika tes pinnya berlogika 1, maka dia akan memberikan sinyal 5 volt ke non-inverting pada op-amp voltage buffer. Kemudian sinyal ini masuk ke IC 74LS283 untuk menjumlahkannya dengan sensor kelembapan. Nah, untuk ke sensor kelembapan sendiri, di sini dia menggunakan op-amp yang berkonfigurasi komparator non-inverting. Jadi ketika si op-amp ini sensornya itu inputnya melewati batas dari tegangan referensi, maka komparator ini akan mengirimkan sinyal aktif dan diumpankan ke IC 74LS283. Nah, kemudian sinyal-sinyal dari kedua ini, MQ2 sama sensor suhu ini, sensor kelembapan ini, nanti akan dijumlahkan. Nah, di sini setelah dijumlahkan, outputnya itu akan mengeluarkan berupa bit. Di sini untuk IC74LS283 sendiri ada 4 bit. Nah, jadi langsung saja contohnya di sini. Jadi ini udah ketika kelembapannya berlogika 1 yang dimana si sensor ini tegangannya lebih tinggi daripada tegangan referensi dan komparator ini mengeluarkan eh, tegangan aktif dan kemudian di sini saya akan mengaktifkan sensor gasnya. Nah, ketika ketika sensor ini sama-sama aktif keduanya, maka output dari IC74LS283 ini yang full adder ini akan mengirimkan sinyal yang aktif di S1 atau bit kedua dan bit ketiga masuk ke decoder BC untuk bisa dibaca dalam bentuk angka pada 7 segmen. Nah, jadi di sini sudah ada eh, keadaan-keadaannya. Jadi kalau angka 0 itu sensor tidak mendeteksi apapun, kalau 2 itu kelembapan dalam ruangan terlalu tinggi, dan kalau 4 ada gas berbahaya terdeteksi, dan kalau 6 ada gas berbahaya dan kelembapan tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada sistem mendeteksi durian yang masuk ke box. Jadi di sini saya menggunakan sensor infrared sensor yang dimana infrared sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya objek di depan. Jadi ketika ada objek di depan, maka tes pinnya akan berlogika 1. Nah, di sini sistemnya itu ketika ada durian yang masuk ke box, maka si infrared sensor ini akan mendeteksi dan dia berlogika 1. Dan ketika dia berlogika 0 lagi, ketika duriannya sudah jatuh, maka dia tidak mendeteksi ada durian. Jadi dia dari durian pas di udara 1, dia pas duriannya jatuh itu 0. Nah, perubahan gelombang ini dari yang tinggi ke rendah itu mengakibatkan si counter ini menghitung. Jadi si counter ini dia menghitung perubahan gelombang itu, perubahan pulsa. Nah, kemudian pada counter ini nantinya akan dihitung semua pulsa-pulsa yang eh, terdeteksi oleh IF tadi ketika durian masuk. Nah, nanti akan mengeluarkan output. Jadi dia mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, output ini nantinya akan masuk ke decoder untuk menampilkan angka-angka di 7 segmen agar bisa kita baca tampilannya. Selanjutnya, untuk eh, AND di sini atau 74LS08 gerbang logika di sini, yang pertama saya menggunakannya untuk indikator box penuh. Nah, jadi saya langsung contohkan saja. Jadi ketika 7 segmennya mencapai eh, 5 atau duriannya sudah ada 5 buah dalam boxnya, maka itu tandanya boxnya penuh dan
harus diganti. Nah, ini tandanya. Jadi ketika LED ini merah, maka boxnya penuh. Jadi sudah tidak muat durian lagi. Oleh karena itu, boxnya itu harus diganti. Nah, ketika boxnya nanti diganti, maka seven segmennya akan kembali ke nol lagi. Seperti ini. Nah, eh ini kenapa bisa kembali ke nol? Karena di sini juga saya menggunakan 74LS08 kedua, yang dimana untuk pin 4-nya itu masuk ke Q2 dan pin 5-nya itu masuk ke Q1. Nah, ketika ini berlogika satu, Q2 dan Q1 ini berlogika satu, itu itu adalah saat desimalnya itu 6. Jadi ketika 6 itu kan durian sudah tidak bisa masuk lagi. Makanya harus direset lagi untuk mengganti kotak baru. Nah, ketika AND ini sama-sama berlogika satu, pin 4 dan pin 5-nya, maka pin 6-nya itu juga berlogika satu, sesuai dengan truth table-nya. Nah, ketika berlogika satu dan diumpankan ke R0, maka dia akan meresetnya. Jadi ketika R0 ini keduanya sama-sama berlogika satu, maka hasil counter ini nanti akan kembali ke nol lagi. Selanjutnya, di sini ada sistem kontrol intensitas cahaya ruang pengamatan buah. Jadi, karena buah itu juga butuh yang namanya cahaya, tetapi cahayanya itu juga ada rentangnya, jadi cahayanya tidak boleh terlalu terang kali karena akan mengakibatkan panas dan buahnya cepat membusuk, dan juga tidak boleh terlalu gelap kali karena nanti buahnya tidak akan mendapatkan cahaya. Nah, jadi di sini untuk rentangnya ini adalah ketika si V out, bentar. Jadi ketika si V out LDR ini kecil dari 2 volt, maka tirainya akan membuka. Nah, ketika dia berada di rentang 2 sampai 3 volt, maka motornya diam atau dalam kondisi normal. Nah, ketika V out-nya dari LDR ini besar dari 3 volt, maka tirainya menutup. Jadi maksudnya di sini adalah V out kecil dari 2 volt itu artinya dia gelap. Jadi ketika dia gelap, maka kita butuh cahaya dari luar, makanya kita membuka tiranya. Nah, ketika dia terlalu terang, maka LDR ini mengeluarkan tegangan yang cukup besar yaitu 3 volt. Nah, ketika dia terang, tiranya akan menutup. Jadi dari LDR ini nantinya outputnya itu akan diumpankan ke voltage buffer, masuk ke non-inverting, lalu output voltage buffer ini nanti akan dihubungkan dengan op-amp komparator yang dihubungkan dengan non-inverting dan inverting komparator. Nah, di sini adalah pembandingnya. Jadi contohnya di sini saya contohkan dengan Vout dari LDR itu ketika 3 volt. Nah, ketika 3 volt, dia itu harusnya berada di rentang 2 sampai 3 volt yang dimana motornya diam. Jadi di sini saya sudah set tegangan referensi dari komparatornya ini adalah 3 volt. Jadi kalau dia masih di bawah 3 volt, maka motor tirai ini tidak akan hidup. Nah, kita contohkan saja dengan ketika dia lebih dari 3 volt. Nah, bisa dilihat motornya bergerak. Jadi ketika si tegangan LDR ini melebihi, yang dimana tegangan pada non-inverting ini melebihi tegangan inverting atau tegangan referensi, maka dia akan mengeluarkan output yang mengikuti phase saturasinya berupa 3,5 volt. Nah, lalu 3,5 volt ini diumpankan ke basis transistor yang membuat eh, transistor ini aktif dan bisa mengaliri power 5 volt ini ke relaynya. Dan ketika relay ini aktif, maka dia akan berpindah relaynya dan membuat baterainya itu closed loop yang bisa mengalirkan arus dan membuat si motor eh, bisa bergerak atau aktif. Begitupun sebaliknya ketika kecil dari 2 volt. Jadi yang di bawah ini bedanya itu adalah
saya mindset tegangan referensinya 2 volt. Jadi ketika kecil dari 2 volt, untuk cari kerja sama seperti tadi, maka tegangan yang keluar itu adalah 3,5 volt yang diumpankan ke basis transistor dan membuat uh, resistornya ini aktif dan uh, 5 volt ini mengalir ke relay, membuat relaynya aktif dan yang baterainya ini membuat lingkar tertutup yang membuat motor tirainya aktif dan membuat tirainya membuka. Selanjutnya di sini ada sistem pengatur suhu di dalam ruangan pengaweten. Nah, jadi di sini kami menggunakan AD converter dan IC komparator 74LS85. Untuk sensor suhu ini sendiri, rentangnya itu ada 3. Yang pertama itu ketika suhu kecil dari 9 derajat, maka heaternya on. Ketika suhunya rentang normal, yaitu 9 sampai 12 derajat, maka semua outputnya off, karena ini kondisi yang kita inginkan. Nah, ketika suhunya besar dari 12 derajat, maka fan-nya itu hidup. Nah, kemudian kita harus memastikan tegangan dari suhu ini berapa. Jadi, seperti yang dilihat, di sini saya sudah men-set eh, Vout-nya dalam 13. Nah, karena keluaran si sensor suhu ini kecil, oleh karena itu saya menggunakan non-inverting amplifier untuk menguatkan tegangannya agar bisa dimasukkan ke AD converter dan diubahkan menjadi bit. Nah, di sini untuk gain dari amplifiernya itu adalah 11. Nah, kemudian di AD converter ini nanti 1,45 volt outputnya ini akan masuk ke AD converter dan akan dikonversikan dalam bentuk 8 bit. Untuk mengaktifkan write-nya sendiri, kita harus memberi gelombang tinggi di awal, lalu gelombang rendah, lalu gelombang tinggi lagi. Maka dia akan mulai mengkonversikannya, mengkonversikan tegangan yang masuk pada saat itu. Jadi dia tidak terus mengkonversi. Nah, tegangan yang masuk itu bit tegangan yang masuk itu adalah 1,45 volt dan setelah dijadikan bit itu tuh 01001010. Nah, di sini bit itu akan dibagi menjadi dua karena IC komparator ini dia 4 bit, jadi kita membutuhkan dua IC komparator karena ADC ini sendiri adalah 8 bit. Jadi yang di atasnya ini adalah LSB dan yang di bawah ini adalah MSB. Nah, kemudian dari DB0 sampai DB3 ini masuk ke pin A0 sampai A3 LSB. Kemudian ADC yang pin DB4 sampai DB7 ini masuk ke pin A0 sampai A3. Nah, si komparator ini nanti akan membandingkan nilai nilai bit yang mana lebih besar. Misalnya si A ini lebih besar daripada B, maka output Ki A besar dari B ini yang akan aktif. Jadi dia itu membandingkan nilai si A dengan si B. Nah, untuk nilai B sendiri, kita itu harus mindsetnya dari awal. Cara mindsetnya, pertama kita tinggal lihat kondisi normal kita. Jadi misalnya saya di sini, yang atas ini adalah untuk mengaktifkan fan. Fan itu aktif ketika dia di atas 12 derajat. Nah, kita pastikan dulu 12 derajat itu berapa bit dia. Eh, 12 derajat ini kalau dikonversikan dalam bit berapa dia jadinya. Nah, ini kita dapat 01001100. Nah, 0100 itu sendiri kalau kita konversi dalam desimal itu ada 51 dan dalam heksa itu adalah 33. Nah, jadi di sini sudah ada 33 heksa eh, B0 sampai B3-nya. Kemudian nanti misalnya ada tegangan 13 derajat yang masuk ke A. Jadi nanti dia akan membandingkan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil 13 derajat ini bitnya dibanding 12 derajat. Nah, karena 13 derajat lebih besar, maka nanti yang aktif itu adalah pin dari
QA besar dari B, seperti yang dilihat ini. Nah, ketika pin dari QA besar dari B dan kita umpankan ke basis dan membuat transistornya aktif, membuat relaynya aktif juga, maka fan-nya hidup. Jadi begitu caranya. IC komparator ini membandingkan si A dengan si B. Yang B ini sudah kita set nilainya dari awal melihat dari rentang normal. Baik, mungkin segitu saja dari saya, kelompok 13 SISDIK kelas A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.